akan menjelaskan materi yang berjudul kartografi dasar. Oke, yang pertama yaitu pengertian kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto atau dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Jadi kartografi adalah gambaran permukaan yang dapat diartikan sebagai ilmu membuat peta. Kemudian peta. Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Peta adalah suatu gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada prinsip dasar peta. Peta dan pemetaan yang pertama yaitu peta tidak boleh membingungkan, sehingga peta perlu dilengkapi dengan unsur-unsur komponen peta seperti judul, garis astronomi, insert lokasi, garis peta, skala peta, sumber dan tahun pembuatan, kemudian orientasi peta, warna, legenda, tulisan, dan proyeksi peta. Kemudian yang kedua yaitu peta harus dimengerti maknanya oleh pemakai peta. Yang ketiga, peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan dari pemetaan. Kemudian yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian memperlihatkan ukuran. Kemudian yang keenam yaitu menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi. Kemudian menyajikan data tentang potensi suatu daerah dan sebagainya. Kemudian tampilan peta hendaknya indah, dipandang, menarik, rapi, dan bersih. Kemudian ada sejarah perkembangan peta. Sejarah perkembangan peta ini terbagi menjadi tiga, yaitu pada periode awal, periode tengah, dan periode modern atau periode sekarang. Pada periode awal, peta ini merupakan teknik menggambar lokasi sesuatu yang menunjukkan suatu tempat yang sudah ada sejak 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Pada mulanya, peta digambarkan pada batu atau tanah liat yang berukuran kecil sebagai petunjuk arah. Namun pada zaman Yunani kuno, perkembangan peta sangat pesat. Pada periode awal, adanya penemuan teori yang menyatakan bumi itu bulat oleh Aristoteles semakin mendorong pembuatan peta yang semakin baik. Pada periode ini, peta masih dibuat dengan tulisan tangan. Kemudian pada periode tengah, pada awal pertengahan ini, perkembangan peta menjadi lebih maju. Pembuatan peta pada abad ini masih menggunakan tangan dan disebarluaskan secara terbatas. Tidak jarang masih banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada peta, seperti informasi orientasi yang tidak sesuai atau skala yang tidak profesional. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya peralatan yang digunakan, sehingga semua tergantung pada ingatan dan imajinasi kartografer yang membuatnya. Kemudian pada periode modern atau periode sekarang. Nah, pada abad ke-17 ini perkembangan peta sangat memperhatikan akurasi dan presisi objek yang digambarkan. Pembuatan peta pun beralih menggunakan berbagai peralatan. Nah, perkembangan awal digitalisasi peta adalah dengan menggunakan bantuan media digitizer, di mana media tersebut dikoneksikan pada perangkat lunak pengolah peta dan perangkat keras komputer. Digitasi dilakukan dengan menggunakan mouse pen. Dengan hasil digitasi dapat dilihat pada layar monitor komputer. Kemudian ada beberapa syarat-syarat peta. Yang pertama yaitu judul peta. Setiap peta harus memiliki judul, dan judul ini menunjukkan tentang lokasi peta dan keterangan utama lain, misal jenis peta. Judul peta umumnya ditulis besar dan jelas serta diletakkan di bagian atas sehingga mudah terlihat. Kemudian ada legenda. Legenda ini dalam peta merupakan keterangan dari lambang-lambang yang terdapat pada peta supaya lebih mudah dibaca.
Kemudian simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang umumnya digunakan pada semua peta. Simbol dalam peta dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, seperti titik, garis, warna, arah mata angin, skala, insert, dan tahun pembuatan. Kemudian yaitu syarat-syarat penunjuk arah mata angin. Penunjuk arah mata angin ini sangat penting artinya untuk dapat membaca peta. Dengan adanya penunjuk arah tersebut, maka pembaca dapat mengetahui arah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Umumnya arah utara ditunjukkan dengan tanda panah dengan ujung huruf U. Kemudian yaitu skala peta. Skala peta adalah angka yang menyatakan perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah peta dan judul peta. Kemudian ada lettering. Lettering ini merupakan semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti dari lambang atau simbol yang ada. Sebagai contoh, judul ditulis dengan huruf kapital tegak semua. Kota ditulis dengan huruf kapital tegak, dan bagian air seperti laut, sungai, atau danau ditulis dengan huruf miring. Kemudian ada insert. Insert ini merupakan kotak kecil yang terdapat dalam peta yang fungsinya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kependudukan dengan daerah sekitar yang lebih luas lagi. Kemudian garis astronomi. Garis astronomi ini adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi dari suatu tempat di muka bumi ini. Biasanya garis astronomi ini berupa garis bintang dan garis bujur yang dilengkapi dengan angka derajat di tepi peta. Kemudian ada sumber peta dan tahun pembuatan. Pada sumber peta dan tahun pembuatan ini juga perlu dicantumkan agar pembaca dapat mengetahui dari mana peta tersebut diperoleh. Tahun pembuatan peta yang terdapat pada peta juga melukiskan data yang mudah berubah. Hal ini biasanya pada peta hasil perkebunan, hasil pertanian, dan penyebaran penduduk yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Adapun proyeksi peta secara umum, proyeksi peta itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu proyeksi silindrikal, kemudian proyeksi konik, dan proyeksi azimutal. Kemudian ini adalah gambaran tentang bidang proyeksi dan orientasinya, yang terdiri dari 3 bagian yang ada planar, kerucut, dan silinder. Adapun contoh proyeksi peta yaitu proyeksi bond sama luas, proyeksi sinusoidal, proyeksi bond, kemudian proyeksi lambat, kemudian proyeksi monoid, proyeksi gauss, proyeksi polyeder, dan proyeksi homolografik. Nah, ada beberapa pertanyaan, yaitu kapan masing-masing proyeksi itu dapat dipakai? Proyeksi dapat dipakai di seluruh dunia. Dalam 2 belahan bumi dipakai proyeksi zenital kutub. Peta-peta statistik memakai proyeksi monoid. Arus laut iklim memakai proyeksi monoid atau gauss, dan navigasi dengan arah kompas tetap memakai proyeksi Mercator. Kemudian daerah kutub menggunakan proyeksi Lambert dan proyeksi zenital sama jarak. Kemudian daerah belahan bumi selatan ada sinusoidal, Lambert, dan bond. Kemudian daerah tidak jauh dari khatulistiwa yaitu memakai proyeksi kerucut dari salah satu jenis. Kemudian proyeksi ini
Apapun sebenarnya dapat dipakai untuk daerah yang mewujud utara selatan dan jauh dari khatulistiwa dengan memakai proyeksi Lambert atau Bond. Kemudian ada jenis-jenis peta berdasarkan temanya. Pada jenis peta ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu peta umum, peta tematik, dan peta grafik. Pada peta umum ini biasanya terdiri dari banyak tema yang memberikan gambaran umum. Peta umum ini biasanya praktis, menunjukkan dunia yang memungkinkan orang dari satu ujung menuju ujung lain tanpa tersesat, atau menunjukkan layout keseluruhan suatu tempat yang baru dikenal tanpa harus pergi ke sana. Kemudian peta tematik ini terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Kemudian yaitu peta grafik, yang dimana kalkulasi peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Kemudian jenis peta berdasarkan pembuatannya itu terbagi menjadi 2, yaitu peta kualitatif dan peta kuantitatif. Di mana peta kualitatif ini merupakan metode kolaboratif dengan menggaris titik dan memberi warna, dan peta kuantitatif yaitu isotoni adalah garis-garis yang menghubungkan daerah yang sama temperaturnya. Kemudian isoplat adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah dengan yang ketinggiannya, dengan ketinggiannya. Kemudian kolomdat adalah garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya. Kemudian tata warna dan simbol peta dan komponen peta. Pada tata warna ini terdiri dari beberapa, yaitu warna hijau yang menunjukkan dataran rendah, kemudian warna kuning yang menunjukkan dataran tinggi, warna coklat menunjukkan daerah pegunungan, warna putih menunjukkan puncak pegunungan yang tertutup salju, warna biru menunjukkan daerah perairan seperti laut, sungai, dan danau. Kemudian warna biru untuk laut dibedakan ketajamannya, gunanya untuk menunjukkan kedalaman laut. Warna biru tua untuk laut dalam, dan biru muda untuk laut dangkal. Kemudian ini adalah simbol-simbol peta. Kemudian yaitu penggunaan peta dan pemetaan. Penggunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Kemudian pada penggunaan peta ini, peta persebaran penduduk, peta iklim, peta persebaran flora dan fauna, dan sebagainya. Sedangkan pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi, atau disebut dengan terminologi geodesi, dengan menggunakan cara dari atau metode tertentu sehingga dapat didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Kemudian ada kemajuan di bidang pemetaan dan peta digital dan konvensional. Pengumpulan data-data geografis ini secara manual diperkuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, radar, dan sebagainya. Alat bantu dalam bidang pemetaan ini tentunya akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan iptek. Peta digital. Peta digital ini merupakan peta rupa bumi hasil proyek atau digital mapping yang dimulai oleh Bagus Sultanal pada tahun 1993, yang seluruh bahan produksinya menggunakan peta digital, mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri, analisis proses editing dan desain kartografi, sehingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. Kemudian peta konvensional. Peta konvensional ini peta kertas hasil teknologi analog. Peta semacam ini cukup sulit untuk dimutakhirkan karena praktis seluruhnya harus digambar ulang, tidak cukup untuk yang berubah saja.
Kemudian yaitu perbedaan peta digital dan peta konvensional. Peta digital dihasilkan dari kompilasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang atau airborne. Kemudian dilengkapi dengan data survei lapangan misalnya untuk menambah data atau yang tertutup bayangan atau yang memang tidak terdapat di foto seperti klasifikasi bangunan. Sedangkan hasil digitasi analog peta atau kertas tidak terhindarkan dari kesalahan akibat skala dan generalisasi. Bila peta digitasi berskala 1:250.000, sedang rata-rata ketelitian operator adalah 0,1 mm, maka akurasi geometri hasil digitasi itu adalah sekitar 25 meter. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi kartografi dasar. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.